Halo, selamat malam semuanya. Nama saya Meliani Sari dari kelas APB Sore. Saya akan mempresentasikan hasil output uji SPSS dari skripsi kakak kelas yang telah saya baca. Skripsi ini berjudul Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Good Corporate Governance terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 sampai 2015 yang disusun oleh Kak Vina Wiratama dan Kak Seni Susanti. Nah, sebelum membuat uji SPSS-nya, saya terlebih dahulu akan membacakan bagian abstrak dari skripsi ini, yaitu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh CSR dan Good Corporate Governance secara simultan maupun parsial terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 sampai 2015. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dengan menggunakan analisis berganda. Pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 159 perusahaan manufaktur yang memenuhi kriteria pengujian. Hasil penelitian hipotesis menunjukkan bahwa secara simultan CSR, kepemilikan institusional, Dewan Komisaris, dan Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan secara parsial CSR dan Dewan Komisaris berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan, sedangkan variabel kepemilikan institusional, Komite Audit, tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Dan profitabilitas sebagai variabel moderasi tidak mampu mempengaruhi CSR dan Good Corporate Governance terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan koefisien determinasi, pengaruh nilai perusahaan mampu dijelaskan oleh variabel CSR, kepemilikan institusional, Dewan Komisaris, dan Komite Audit sebesar 20,4%. Oke, jadi di sini adalah data sampel dari skripsi ini yang kita gunakan untuk uji SPSS. Di sini ada sebanyak 159 sampel yang sudah saya input ke dalam aplikasi SPSS-nya. Nah, yang pertama ada nilai perusahaan sebagai variabel dependen, kemudian corporate social responsibility, kepemilikan institusional, Dewan Komisaris, dan Komite Audit sebagai variabel independennya. Profitabilitas di sini adalah sebagai variabel pemoderasi. Yang pertama akan kita lakukan adalah uji statistik deskriptif. Jadi caranya adalah dari menu di atas ini kita pilih analyze, kemudian deskriptif statistik kita pilih yang deskriptif, kemudian kita masukkan semua variabelnya ke kotak di sebelah kanan. Setelah itu bagian option kita abaikan saja seperti ini, lalu kita klik continue. Oke, ini dia hasil uji statistik deskriptifnya. Corporate Social Responsibility memperoleh nilai minimum sebesar 0,0220, nilai maksimum sebesar 0,4066, dan standar deviasi sebesar 0,066264. Berdasarkan nilai-nilai yang diperoleh dari CSR menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia memiliki jumlah corporate social responsibility yang masih tergolong rendah, yakni sebesar 15%. Untuk kepemilikan institusional memperoleh nilai minimumnya 13,9224, nilai maksimum sebesar 98,1786, nilai minnya adalah 65,96 sekian, dan standar deviasi yang diperoleh adalah 19,48 sekian. Dari nilai-nilai yang diperoleh dari kepemilikan institusional menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia telah memiliki jumlah kepemilikan institusional yang lebih dari 50%. Nah, kemudian untuk Dewan Komisaris memperoleh nilai minimum sebesar 2,0, nilai maksimumnya adalah 11, nilai min sebesar 4,18, dan standar deviasi sebesar 1,89. Dari nilai-nilai yang diperoleh dari Dewan Komisaris menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia telah memiliki jumlah Dewan Komisaris yang lebih dari 2 orang Dewan Komisaris. Nah, Komite Audit memperoleh nilai minimumnya yaitu 3, maksimumnya adalah 5, dan min 3,16 sekian. Untuk standar deviation dia memperoleh nilai 0,46.
21663. Dari nilai-nilai yang diperoleh dari komite audit menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia telah memiliki jumlah komite audit yang sesuai dengan peraturan OJK, yakni sebanyak 3 orang komite audit. Kemudian untuk nilai perusahaan di sini memperoleh nilai minimum 0,3385, maksimumnya 11,6638, nilai min sebesar 2,002, dan standar deviasi 2,011. Dari nilai-nilai yang diperoleh dari nilai perusahaan menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia telah memiliki jumlah nilai perusahaan yang lebih besar dari 1. Kemudian yang terakhir ada profitabilitas. Di sini memperoleh nilai minimum 0,0757, nilai maksimumnya 39,47, nilai min 8,65, standar deviasi 8,06. Dari nilai-nilai yang diperoleh dari profitabilitas menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia memiliki jumlah profitabilitas di bawah dari rata-rata standar industri. Oke, setelah itu kita melakukan uji normalitas. Hipotesis pertama sebelum transformasi data dan data training. Caranya yaitu dari menu di atas kita pilih analyze, kemudian regression kita pilih yang linear. Nah, di bagian ini kita isi variabel dependennya dengan nilai perusahaan, independennya diisi dengan CSR, kepemilikan institusional, dewan komisaris, dan komite audit. Profitabilitas tidak kita cantumkan karena merupakan variabel pemoderasi. Di bagian plot ini kita centang histogram dan normal probability plot. Kita klik continue lalu OK. Di sini akan muncul hasil outputnya. Dapat kita lihat dari kurva yang dihasilkan ini tidak mendekati grafik histogram, jadi dia jauh di atas, sehingga dapat disimpulkan model regresi yang digunakan tidak berdistribusi normal. Nah, untuk normal probability plot ini dapat kita lihat menunjukkan titik-titik tidak mengikuti arah garis diagonal. Jadi ini garis diagonalnya, titik-titiknya ini melenceng sedikit jauh, sehingga menunjukkan residual tidak berdistribusi normal. Selanjutnya masih di uji normalitas hipotesis pertama, namun yang kali ini adalah analisis statistik Kolmogorov-Smirnov. Kita pilih analyze, kemudian regression, linear. Di sini sesuai seperti yang tadi, sama. Lalu di bagian save kita centang unstandardized residual, kita pilih continue. Ini kita hilangkan saja centangnya, lalu kita pilih OK. Nah, di sini akan muncul variabel baru residual 1. Nah, setelah itu kita pilih analyze lagi, bagian non-parametric test, legacy dialog, kita pilih one sample Kolmogorov-Smirnov. Di sini kita masukkan unstandardized residual pertama tadi ke dalam test variable list, kemudian jangan lupa centang bagian test distribution-nya dengan normal, lalu kita klik OK. Akan muncul hasilnya seperti ini, tabel one sample Kolmogorov-Smirnov, maka diperoleh Kolmogorov-Smirnovnya itu 2,953 dengan tingkat signifikansinya 0,000. Nilai signifikan ini lebih kecil dari 0,05, oleh karena itu residual dinyatakan tidak berdistribusi dengan normal. Yang selanjutnya adalah uji multikolinearitas hipotesis pertama sebelum transformasi data dan data training. Kita pilih analyze dari menu di atas, kemudian regression, linear. Nah, ini kita tetap saja seperti tadi. Kemudian bagian statistik centang yang bagian collinearity diagnostik. Kita pilih continue lalu OK. Di sini kita peroleh nilai tolerance dan PIF-nya. Dapat diketahui dari sini CSR, kepemilikan institusional, dan komisaris maupun komite audit memiliki nilai toleransi yang semuanya lebih besar dari 0,10. Dan varian inflation faktornya memperoleh nilai yang lebih kecil dari 10 untuk semua variabelnya, lebih kecil dari 10. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadinya multikolinearitas di antara variabel independen.
Untuk uji heterokedastisitas hipotesis pertama, sebelum transformasi data dan data training, yang pertama kita pilih dari menu Analyze, kemudian Regression, Linear. Bagian dependen dan independennya juga tetap, kemudian kita pilih bagian Plots. Nah, di bagian Plot ini, Y-nya kita isi dengan /id, dan X-nya kita isi dengan JPEG. Nah, kemudian kita pilih Continue, lalu OK. Sini akan muncul hasil outputnya, scatter plotnya seperti ini. Nah, dari hasil grafik tersebut dapat dilihat titik-titik tidak menyebar. Jadi bagian ini titik-titiknya tidak menyebar dan membentuk pola tertentu yang teratur, baik bergelombang, melebar, maupun menyempit. Nah, maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas pada model regresi yang digunakan ini. Masih diuji heterokedastisitas hipotesis pertama, namun kali ini dengan analisis statistik. Di menu SPSS kita pilih Analyze, kemudian Regression, Linear. Kita di bagian Save, Checklist, Unstandardized-nya, kemudian klik Continue, lalu OK. Akan muncul variabel baru residual pertama, kemudian di menu kita pilih Transform, Input Variable. Nah, di sini target variabelnya kita masukkan nama absolute price, kemudian di function group kita pilih all, kita pilih absolute, masukkan ke kolom numeric expression, lalu pilih unstandardized residual 1 dan masukkan juga ke kolom numeric expression. Kita klik OK, muncul lagi variabel baru absolute price di sini. Kemudian kita kembali ke Analyze, Regression, Linear. Di sini variabel dependennya kita ganti dengan absolute residual. Nah, setelah itu di save-nya jangan lupa uncheck unstandardized residualnya, lalu pilih Continue, OK. Di sini kita memperoleh nilai T dan signifikan untuk setiap variabel. Untuk variabel CSR kita memperoleh nilai signifikan 0,014 yang lebih kecil dari 0,05. Kepemilikan institusional itu memperoleh nilai signifikan 0,037 dan lebih kecil juga dari 0,05. Dewan Komisaris 0,804 lebih besar dari 0,05 dan komite audit juga lebih besar dari 0,05 yaitu 0,729. Sehingga dapat disimpulkan model regresi yang digunakan terjadi heterokedastisitas. Lalu ini adalah uji yang terakhir sebelum kita melakukan transformasi data dan data training. Uji autokorelasi dengan range test. Di sini kita pilih Analyze, Regression, Linear, Dependen dan Independen yang tetap. Di bagian Save kita centang Unstandardized Residual, lalu Continue, dan OK. Di sini akan muncul variabel baru residual 1, kemudian kita pilih Analyze kembali, non-parametric test, legacy dialog, kemudian kita pilih yang runs. Di tes variabel list, masukkan unstandardized residual pertama tadi, kemudian jangan lupa centang median di bagian cut point, lalu kita pilih OK. Di sini akan muncul hasilnya. Dari uji autokorelasi range test tersebut, diketahui nilai signifikan ini adalah sebesar 0,812, itu lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan tidak terjadi autokorelasi dalam model penelitian ini. Oke, jadi dikarenakan pengujian yang dilakukan sebelumnya itu menunjukkan pengujian asumsi klasiknya itu mengalami masalah, yaitu pada uji normalitas dan uji heterokedastisitas, maka akan dilakukan tindakan transformasi data dengan bentuk logaritma natural atau LN terhadap variabel CSR, dewan komisaris, dan nilai perusahaan menggunakan data training Z-score terhadap data. Nah, nantinya data yang terbuang adalah 24 dengan sisa data sebanyak 135 dan dilakukan pengujian kembali. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah training data dengan menggunakan Z-score. Caranya adalah di bagian ini kita pilih Analyze, kemudian Descriptive Statistik, kita pilih yang deskriptif. Nah, masukkan setiap variabelnya ke kolom sebelah kanan. Setelah itu kita centang bagian Save Standardized Values as Variable, kemudian kita klik OK.
akan muncul variabel baru berupa z-score untuk setiap variabel. Setelah itu kita lakukan transform dan pilih compute variable. Di sini target variable kita isi ln untuk CSR, kemudian function group kita pilih all, lalu kita pilih ln logaritma natural. Ini kita masukkan ke kolom numeric expression. Lalu CSR juga demikian, kita klik OK. Maka muncul variabel baru untuk CSR, ln CSR. Setelah itu, lakukan transform data juga untuk dewan komisaris, variabel dewan komisaris. CSR yang di numeric expression kita ganti dengan variabel dewan komisaris, lalu kita klik OK. Ini sudah muncul ln-nya. Yang terakhir kita lakukan logaritma natural untuk nilai perusahaan. Di numeric expression kita ganti variabelnya dengan nilai perusahaan, lalu kita klik OK. Setelah selesai semua, kita dapat membuang data yang tidak diperlukan dengan cara nilai z-score ini kita pindahkan ke dalam Excel. Kita pindahkan ke dalam Excel seperti ini. Nilai perusahaan, CSR, kepemilikan institusional, dewan komisaris, komite audit, hingga profitabilitas. Kemudian kita tandai angka data yang di atas 3. Untuk nantinya kita hapus dari daftar data sampel di SPSS, atau bisa juga kita melakukannya dengan cara klik Analyze, Deskriptif, lalu kita pilih Explore. Di sini masukkan setiap variabel yang kita gunakan. Oke, seperti ini. Di bagian statistik kita pilih Outliers, lalu Continue. Kita pilih OK. Di sini akan muncul hasil output berupa box plot. Nah, di box plot ini tandanya yang bintang, ini datanya jauh, data yang dapat kita hilangkan. Yang berbentuk lingkaran ini masih dalam toleransi, tapi bisa juga kalau peneliti ingin menghilangkan data tersebut. Ini untuk CSR, ini untuk kepemilikan institusional, ini untuk dewan komisaris, dan ini untuk komite audit. Pula dengan profitabilitas, tandai data ini angkanya, kemudian nanti kita hilangkan di data sampel ini. Jadi setelah kita melakukan transformasi data dan data trimming untuk hipotesis pertama, ada sebanyak 24 data yang terbuang dan tersisa 135 data yang akan kita lakukan uji ulang. Jadi yang pertama ada uji normalitas dengan analisis grafik. Yang pertama kita pilih analyze, kemudian regression linear. Masukkan dependennya adalah ln nilai perusahaan, independennya ln CSR, kemudian kepemilikan institusional, ln dewan komisaris, dan komite audit. Di bagian plot ini kita centang histogram dan normal probability plotnya, kita klik continue, lalu OK. Ini hasil outputnya. Nah, setelah dilakukan transformasi data dan data trimming, jadi dapat kita lihat grafik histogram yang dihasilkan ini seimbang. Jadi dia membentuk lonceng di bagian tengah, tidak melenceng ke kiri maupun ke kanan. Sehingga dapat disimpulkan model regresi yang digunakan memenuhi normalitas. Begitu pula ini dengan normal probability plot yang kita hasilkan di sini, di mana menunjukkan titik-titiknya ini mendekati dan mengikuti arah garis diagonal. Sehingga menunjukkan bahwa residual juga berdistribusi normal. Ya. Selanjutnya adalah uji normalitas dengan analisis statistik. Kita pertama kali ke menu analyze, kemudian regression, kita pilih linear, dependent dan independent tetap. Di bagian save kita centang asal-garis residual, kita klik continue, lalu OK. Nah, setelah itu kembali lagi ke analyze, kemudian non-parametric test, legacy dialogs, kemudian kita pilih one sample Kolmogorov-Smirnov. Nah, di sini kita masukkan unstandardized residual pertama, lalu centang
normal di bagian test distribution, kita klik OK. Ini hasil outputnya. Untuk kolmograf Smirnov, kita peroleh nilai 0,985 dengan tingkat signifikan 0,286, di mana itu lebih besar dari 0,05, sehingga residual dinyatakan berdistribusi secara normal. Kemudian yang selanjutnya adalah uji multikolinearitas hipotesis pertama setelah transformasi data dan data training. Kita lakukan dengan cara klik menu Analyze, kemudian Regression Linear. Untuk dependen dan independennya tetap. Di bagian statistik kita centang Collinearity Diagnostic, kemudian kita klik OK. Ini hasilnya untuk tolerance dan VUF. Diketahui CSR, kepemilikan institusional, Dewan Komisaris maupun Komite Audit itu memperoleh nilai toleransi yang lebih besar dari 0,10 dan variance inflation faktornya itu lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadinya multikolinearitas di antara variabel ini. Untuk uji heterokedastisitas hipotesis pertama setelah transformasi data dan data training, kita lakukan dengan cara analyze, kemudian regression, kita pilih linear. Dependennya LN nilai perusahaan, dependen juga tetap. Kemudian di bagian plots kita masukkan stress ID sebagai Y-nya, kemudian X-nya adalah JPEG. Kemudian kita pilih continue, lalu OK. Ini dapat kita lihat titik-titik ini tidak memiliki pola yang jelas. Jadi titik-titiknya menyebar di atas dan di bawah angka 0 sumbu Y. Ada yang di atas dan ada yang di bawah. Maka tidak terjadi masalah heterokedastisitas, sehingga model regresi yang baik dan ideal dapat terpenuhi. Lalu untuk analisis statistik uji heterokedastisitas, pertama kita analyze, kemudian regression linear. Di bagian dependen ini kita isi dengan LN nilai perusahaan. Yang lainnya tetap di bagian save kita centang unstandardized residual, kita klik continue lalu OK. Nah, kemudian transform kita pilih compute variable. Di sini kita isi dengan absolute residual 2. Numeric expression kita pilih all. Absolute kita masukkan ke kolom numeric expression. Kemudian unstandardized residual 2. Kita pilih OK. Setelah itu kita kembali ke analyze regression linear. Dependennya kita ganti dengan variabel absolute residual 2. Setelah itu bagian save, kita uncheck unstandardized residualnya, kita pilih continue, lalu OK. Ini adalah hasil outputnya, di mana tara signifikan dapat kita lihat menunjukkan setiap variabel itu memiliki nilai signifikan yang lebih besar dari 0,05. LNCSR juga lebih besar, begitu pula kepemilikan institusional, dewan komisaris, dan profitabilitas, sehingga dapat dinyatakan model regresi tidak terjadi heterokedastisitas. Untuk yang terakhir di hipotesis pertama setelah transformasi data dan data training, itu adalah uji autokorelasi. Di sini kita pilih analyze, kemudian langsung aja kita pilih non-parametric test, legacy dialog, kemudian kita pilih runs. Di runs ini kita masukkan unstandardized residual yang pertama ke test variable list, kemudian median kita centang, lalu kita klik OK. Nah, di sini akan menghasilkan nilai signifikan sebesar 0,342, maka lebih besar dari 0,05, sehingga menunjukkan tidak terjadi autokorelasi dalam model penelitian ini. Kemudian kita lanjut pada uji SPSS untuk hipotesis kedua sebelum transformasi data dan data training. Yang pertama kita lakukan uji normalitas untuk analisis grafik terlebih dahulu. Kita ke menu Analyze, kemudian kita pilih Regression, Linear, kemudian variabel dependen di sini ada profitabilitas, independennya tetap sama, karena ini ada hipotesis kedua. Setelah itu di bagian plot kita centang histogram dan normal probability plotnya, kemudian kita continue dan OK. Ini untuk hasil outputnya. Yang pertama histogram. Dapat kita lihat kurva yang dihasilkan tersebut
tidak mendekati grafik histogram, sehingga ini cukup jauh dari grafik histogram. Maka dianggap model regresi yang digunakan tidak memenuhi normalitas. Untuk norma probability plotnya di sini juga titik-titik tidak mengikuti arah garis diagonal, sehingga menunjukkan residual tidak berdistribusi secara normal. Masih diuji normalitas hipotesis kedua sebelum transformasi data, namun kali ini untuk analisis statistik kita langsung saja ke menu Analyze, kemudian kita pilih Regression Linear. Nah, di bagian ini dependennya profitabilitas independen tetap sama, kemudian di bagian Step, setelah dari residualnya kita centang, kemudian kita OK. Setelah muncul variabel residual 1, kita lanjut ke non-parametric test legacy dialog, kemudian kita pilih one sample Kolmogorov-Smirnov. Di bagian test variable listnya kita masukkan residual pertama, lalu normalnya kita centang, kita klik OK. Nah, ini adalah hasilnya. Kolmogorov-Smirnov menghasilkan angka 2,126 dengan tingkat signifikansi itu 0,000. Nilai signifikan ini lebih kecil dari 0,05. Jadi, oleh karena itu residual dinyatakan tidak berdistribusi secara normal. Untuk uji multikolinearitasnya, langsung saja kita pilih menu Analyze, kemudian Regression, Linear. Nah, di sini dependent variable tetap profitabilitas dan lainnya tetap. Kita di bagian statistik centang collinearity diagnostik. Kita continue lalu pilih OK. Maka muncul nilai tolerance dan PIF-nya, yaitu untuk CSR, kepemilikan institusional, dewan komisaris, maupun komite audit, semua memiliki nilai tolerance yang lebih besar dari 0,10. Sedangkan untuk nilai varians inflation factor-nya itu semua memiliki nilai yang lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan tidak ada terjadi multikolinearitas di antara variabel independen tersebut. Selanjutnya, kita melakukan uji heterokedastisitas untuk hipotesis kedua sebelum transformasi data dan data trimming. Yang pertama, analisis grafik. Kita pilih Analyze, kemudian Regression, Linear. Di sini dependennya kita isi dengan profitabilitas. Independennya tetap. Lalu di bagian plot, Y-nya kita isi dengan Stress ID, X kita isi dengan JetBrains. Kemudian kita klik continue, lalu OK. Ini adalah hasilnya, di mana titik-titik tidak menyebar dan mengumpul membentuk pola tertentu di bagian ini. Nah, maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas pada model regresi yang kita gunakan. Selanjutnya untuk analisis statistik, kita dapat melakukannya dengan Analyze, Regression, kemudian di bagian saya pilih Linear. Di sini kita pilih Save, kemudian aktifkan unsupervised residualnya, kita continue, lalu kita klik OK. Setelah muncul residual ketiga, kita lakukan transformasi dan compute variabel. Di sini kita buat nama di target variabelnya absolute res 3. Numeric expression kita pilih all, absolute kita masukkan ke kolom numeric expression, lalu kita masukkan residual ketiga. Oke, di sini muncul variabel baru absolute residual 3. Kita pilih analyze kembali, regression, linear. Nah, di bagian dependent ini kita ganti variabelnya menjadi absolute residual 3. Setelah itu di bagian save kita uncheck unsupervisednya, lalu kita tekan OK. Nah, ini menghasilkan nilai signifikan. Dapat kita lihat untuk variabel CSR memperoleh nilai signifikan 0,564, itu lebih besar dari 0,05. Dewan komisaris 0,317, itu lebih besar juga dari 0,05. Kepemilikan institusional 0,037, lebih kecil dari 0,05, sedangkan
komite audit 0,299 juga lebih besar dari 0,05. Karena kepemilikan institusional hasilnya lebih kecil dari standar nilai signifikan, maka kita simpulkan model regresi yang digunakan terjadi heterokedastisitas. Kita lanjut untuk uji autokorelasinya, langsung saja dari analyze, kemudian non-parametric test, legacy dialog, kita pilih bagian runs. Di bagian ini kita masukkan residual yang pertama, lalu centang median di bagian cut point, lalu klik OK. Ini menghasilkan nilai signifikan 0,095. Nah, sudah dinyatakan lebih besar dari 0,05 sehingga menunjukkan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam model penelitian ini. Nah, pengujian yang dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa pengujian asumsi klasik mengalami masalah, yakni pada uji normalitas dan uji heterokedastisitas. Oleh karena itu, peneliti melakukan tindakan transformasi dalam bentuk logaritma natural terhadap variabel CSR, Dewan Komisaris, dan profitabilitas menggunakan data trimming dengan z-score terhadap data. Data yang terbuang adalah 24 dan sisa data adalah sebesar 135 dan dilakukan pengujian kembali. Nah, cara melakukan trimming data dengan z-score sama seperti hipotesis pertama, kita ke analyze, kemudian deskriptif, kemudian deskriptif statistik, kemudian deskriptif. Di bagian ini kita masukkan setiap variabel, nilai perusahaan, CSR, kepemilikan institusional, Dewan Komisaris, komite audit, dan profitabilitas. Nah, di sini kita centang bagian Save Standardized Values as Variables. Kita klik OK. Maka akan muncul z-score untuk setiap variabel. Kemudian kita lakukan transform untuk yang pertama ln CSR. Di bagian all kita pilih ln logaritma natural, kemudian kita masukkan ke dalam kolom numeric expression, kita masukkan variabel CSR-nya, lalu kita klik OK. Setelah itu lakukan hal yang sama untuk Dewan Komisaris. Nah, di bagian numeric expression ini kita ganti CSR-nya dengan variabel Dewan Komisaris. Kita klik OK. Yang terakhir, kita lakukan compute variabel untuk profitabilitas. Untuk hipotesis kedua, profitabilitas. Ini juga kita ganti dengan profitabilitas. Lalu kita klik OK. Maka sudah muncul juga variabel ln untuk ketiga variabelnya. Setelah itu, kita dapat membuang data dengan cara yang sama, yakni men-list semua z-score yang ada di sini ke dalam Excel. Lalu kita tandai data yang memiliki angka 3 ke atas untuk nantinya dibuang, atau bisa juga dengan cara analyze, descriptive, statistik, explore. Kemudian di bagian ini kita pilih setiap variabel, kita masukkan setiap variabel yang kita miliki. Di bagian statistik kita centang bagian outliers, lalu continue, klik OK. Nah, di sini akan muncul box plot berupa data-data yang jauh dan yang seharusnya kita buang. Di sini ada yang berbentuk bintang dan ada yang lingkaran. Perlu diingat kembali bahwa yang berbentuk lingkaran ini masih ada toleransinya, sedangkan yang bintang ini sudah seharusnya data tersebut dibuang. Nah, angka-angka data ini kita catat dan kemudian kita hapus dari data sampel SPSS yang ada di sini. Ini adalah setelah data yang tidak terpakai kita buang, tersisa 135 data sampel, dan kita lakukan pengujian kembali untuk uji normalitasnya. Hipotesis kedua setelah transformasi data dan data trimming. Yang pertama, uji normalitas dengan analisis grafik. Kita ke analyze, kemudian regression, linear. Di dependent kita pilih
ln profitabilitas sebagai dependennya, kemudian untuk dependen ln CSR, kepemilikan institusional ln Dewan Komisaris, dan komite audit. Setelah itu di bagian plot kita centang histogram dan normal probability. Plot kita continue dan oke. Hasil outputnya. Nah, ini histogram menunjukkan kurva yang dihasilkan itu sudah lebih mendekati dengan grafiknya, grafik histogramnya, sehingga dapat disimpulkan model regresi yang digunakan telah berdistribusi secara normal. Sedangkan untuk normal probability plotnya ini menunjukkan bahwa titik-titik juga sudah mendekati dengan garis diagonal, sehingga menunjukkan residual berdistribusi normal. Untuk analisis statistiknya, kita lakukan dengan analyze, kemudian regression, linear. Nah, karena unstandardized residualnya sudah ada, kita langsung ke non-parametric test, legacy dialogs, kita pilih one sample, Kolmogorov-Smirnov. Di sini kita masukkan residual pertama tadi, kemudian normalnya kita centang, kita klik OK. Kita lihat hasilnya menunjukkan Kolmogorov-Smirnov yaitu 0,699 dengan tingkat signifikannya 0,712. Ini lebih besar dari standarnya 0,05, oleh karena itu residual dinyatakan berdistribusi dengan normal. Untuk uji multikolinearitas hipotesis kedua setelah transformasi data, analyze, kemudian regresi, linear, ininya tetap, dependen dan independen, kemudian masuk ke statistik, centang collinearity diagnostiknya, kemudian oke. Ini hasil tolerance dan VIF-nya, di mana variabel CSR, kepemilikan institusional, Dewan Komisaris, dan komite audit memiliki nilai toleransi yang lebih besar dari 0,10 dan variance inflation faktornya lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan tidak ada terjadi multikolinearitas di antara variabel independen tersebut. Selanjutnya, uji heterokedastisitas untuk hipotesis kedua setelah transformasi dan trimming data. Dari menu analyze, kemudian kita pilih regression, linear, dependen dan independennya tetap, kemudian di bagian plots, ini Y-nya kita isi dengan /ID, angka X-nya kita isi dengan JPEG, kemudian continue dan OK. Ini hasil outputnya menunjukkan titik-titik ini tidak memiliki pola yang jelas, jadi titik-titiknya menyebar baik di atas angka 0 maupun di bawah angka 0 sumbu Y. Maka tidak terjadi heterokedastisitas. Untuk analisis statistik pada uji heterokedastisitasnya, kita lakukan dulu compute variable dari transform, kemudian compute variable, target variable kita beri nama absolute Z, numeric expression-nya dari all, kita pilih absolute dan masukkan unstandardized residual 1, kemudian kita klik OK. Lalu kita kembali ke analyze, kemudian regression, linear, dependent, kita masukkan absolute Z tadi, kemudian independen adalah LN CSR, kemudian kepemilikan institusional, LN Dewan Komisaris, dan komite audit. Kita pilih OK. Hasil outputnya untuk nilai signifikan, sini kita hasil yang diperoleh menunjukkan tidak ada variabel independen yang secara signifikan mempengaruhi variabel dependen. Dapat dilihat dari signifikan setiap variabel lebih dari 0,05. Ini LNCSF lebih dari 0,05, begitu pula kepemilikan institusional, LN Dewan Komisaris, dan komite audit. Sehingga dapat dinyatakan model regresi tidak terjadi heterokedastisitas. Kemudian untuk uji autokorelasi hipotesis kedua setelah transformasi dan trimming data dari analyze, kemudian regression, linear, karena unstandardized-nya sudah ada, kita langsung ke non-parametric test, legacy dialogs, runs. Di sini kita masukkan residual pertamanya dan centang bagian median, kemudian klik OK. Kita peroleh nilai signifikan
sebesar 0,795 lebih besar dari 0,05 sehingga menunjukkan tidak terjadi autokorelasi dalam model penelitian ini. Kemudian untuk uji hipotesis pertama, uji signifikansi simultan statistik F, kita lakukan dengan cara kita klik analyze, kemudian regression, linear, dependent dan independennya sudah pas, kemudian kita klik OK. Untuk melihatnya di sini F hitung kita peroleh 10,290. Ini kita bandingkan dengan F tabel. Nah, cara memperoleh nilai F tabel adalah yaitu dengan menggunakan rumus. Kemudian signifikansi probability yang kita gunakan adalah 0,05. Pada degree freedom ini banyaknya sampel dikurang dengan 1, banyaknya variabel dikurang dengan 1, variabel yang kita miliki ada 5 dikurang dengan 1 maka 4. Lalu untuk degree freedom yang kedua itu banyaknya data sampel dikurangi banyaknya variabel. Data sampel kita ada 135 dikurangi dengan variabel sebanyak 5 maka 130. Kita enter, maka nilai F tabel yang kita peroleh adalah 2,44 atau bisa dengan melihat F tabelnya langsung. Ini untuk pembilangnya adalah 4 dan untuk penyebutnya adalah 131, maka kita peroleh nilai 2,44. Oleh karena itu, diperoleh F hitung adalah 10,290, itu lebih besar dari F tabel 2,44. Dan signifikansinya 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat diartikan H0 ditolak dan H1 diterima, yang artinya secara simultan corporate social responsibility, kepemilikan institusional, dewan komisaris, dan komite audit berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2013 sampai dengan 2015. Untuk uji signifikasi parsial, uji statistik T dengan cara yang sama kita peroleh nilai T hitung dan nilai signifikansinya. Kemudian T hitung ini kita bandingkan dengan T tabel. Nilai T tabel kita peroleh dengan rumus taraf signifikan yang kita gunakan adalah 0,025 dengan degree freedom-nya yaitu 130 karena data sampel 135 dikurang dengan banyaknya variabel sebanyak 5. Kita enter, kita peroleh hasil 1,978 sebagai T tabel atau bisa langsung dengan melihat T tabelnya yaitu pada taraf signifikansi 0,025 dan F-nya 130, kita peroleh 1,978. Dan jika kita bandingkan maka nilai T hitung sebesar 4,403 untuk CSR itu lebih besar dari T tabel. Nilai signifikansinya 0,000 itu lebih kecil dari 0,05, maka H1 diterima dan H0 ditolak, yang artinya CSR berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 sampai 2015. Nah, untuk kepemilikan institusionalnya, kita memperoleh nilai T hitung sebesar min 1,666, yaitu lebih kecil dari T tabel 1,97838. Untuk nilai signifikansinya 0,098 lebih besar dari 0,05, maka H1 ditolak dan H0 diterima, yang artinya kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 sampai 2015. Yang ketiga, untuk Dewan Komisaris kita peroleh nilai T tabelnya 2,224, itu lebih besar dari T tabel. Nilai T hitung yang lebih besar dari T tabel 1,97838, sedangkan nilai signifikansinya itu 0,028 dan lebih kecil dari 0,05, maka H1 diterima dan H0 ditolak, yang artinya Dewan Komisaris terhadap nilai perusahaan berpengaruh signifikan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 sampai 2015. Yang terakhir untuk variabel komite audit.
itu kita peroleh T hitungnya min 0,352, itu lebih kecil dari T tabel, dan signifikansinya 0,726, itu lebih besar dari 0,05. Maka H1 ditolak dan H0 diterima, yang artinya komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 sampai 2015. Nah, berdasarkan tabel outputnya, kita lihat LN nilai perusahaan itu 1,144, kita tambah dengan LN corporate social responsibility itu 0,449, dan dikurangi dengan kepemilikan institusional 0,004, yang terakhir ada kemudian Dewan Komisaris ditambah 0,346, dan yang terakhir ada komite audit itu dikurang dengan 0,061. Dari persamaan regresi di atas ini, maka disimpulkan bahwa nilai konstanta sebesar 1,144, yang berarti apabila CSR kepemilikan institusional, Dewan Komisaris, dan komite audit bernilai 0, maka nilai dari nilai perusahaan adalah sebesar 1,144. Untuk variabel CSR memiliki nilai koefisien sebesar 0,449. Nah, yang artinya setiap kenaikan CSR sebesar 1 satuan, maka nilai perusahaan akan meningkat sebesar 0,449 satuan dengan asumsi variabel selain corporate social responsibility dianggap konstan atau 0. Nah, yang ketiga ada kepemilikan institusional, itu memiliki nilai koefisien min 0,004, yang berarti setiap kenaikan kepemilikan institusional sebesar 1 satuan, maka nilai perusahaan akan menurun sebesar 0,004 karena hasilnya adalah min, dengan asumsi variabel selain kepemilikan institusional dianggap konstan atau 0. Yang keempat ada variabel Dewan Komisaris memiliki nilai koefisien sebesar 0,346, yang berarti setiap kenaikan Dewan Komisaris sebesar 1 satuan, maka nilai perusahaan akan meningkat sebesar 0,346 satuan dengan asumsi variabel selain Dewan Komisaris dianggap konstan atau 0. Yang terakhir ada variabel komite audit memiliki nilai koefisien min 0,061, yang berarti setiap kenaikan komite audit sebesar 1 satuan, maka nilai perusahaan akan menurun sebesar 0,061 satuan dengan asumsi variabel selain komite audit dianggap konstan atau 0. Untuk koefisien determinasinya, dengan cara yang sama kita peroleh di sini model summary, yakni nilai adjusted R-square-nya yang diperoleh adalah 0,217, yang berarti pengaruh nilai perusahaan mampu dijelaskan oleh variabel corporate social responsibility, kepemilikan institusional, Dewan Komisaris, dan komite audit sebesar 0,217 atau sebesar 21,7%, sedangkan sisanya sebesar 0,783 atau 78,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Pada uji hipotesis kedua, uji signifikansi parsial, uji statistik T, dilakukan dengan cara analyze regression linear. Di dependen kita masukkan LN profitabilitas. Untuk independennya tetap, lalu kita klik OK. Ini hasil outputnya yang kita peroleh dengan nilai T hitung dan signifikansi seperti ini. Nah, nilai untuk uji hipotesis kedua, uji signifikansi parsial, uji statistik T dilakukan dengan cara analyze, kemudian regression linear. Di dependennya ini kita masukkan variabel LN profitabilitas. Independennya sudah pas, kemudian kita klik OK. Ini hasil T hitung dan signifikansinya. Kita bandingkan T hitung dengan T tabelnya. T tabel yang kita peroleh sama dengan uji hipotesis pertama, yaitu 1,97838.
Nah, berdasarkan uji parsial yang diperoleh, diketahui nilai T hitung untuk CSR adalah 3,421, maka lebih besar dari T tabel 1,97838, dan nilai signifikansinya itu 0,001 dan lebih kecil dari 0,05. Maka H1 diterima dan H0 ditolak, yang artinya CSR berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 sampai 2015. Untuk kepemilikan institusional terhadap profitabilitas, dari T hitung kita memperoleh nilai 0,322 untuk kepemilikan institusional. Nilai ini lebih kecil dari T tabel, yakni 1,97838, dan nilai signifikansi yang kita terima adalah 0,748, lebih besar dari standarnya 0,05. Maka H1 ditolak dan H0 diterima, yang artinya kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013 sampai 2015. Yang ketiga, pengaruh Dewan Komisaris terhadap profitabilitas. Di sini kita memperoleh nilai T tabel untuk Dewan Komisaris adalah 1,213, lebih kecil dari 1,7838 T tabelnya, dan nilai signifikansinya 0,227, lebih besar dari 0,05. Maka H1 ditolak dan H0 diterima, yang artinya Dewan Komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013 sampai 2015. Yang terakhir itu komite audit terhadap profitabilitas. Komite audit diperoleh nilai terhitungnya 0,621, yang artinya lebih kecil. Ini 0,621 yang artinya lebih kecil dari 1,97838. Maka H1 ditolak dan signifikansinya itu 0,536, maka lebih besar dari 0,05. Lalu H0-nya diterima, yang artinya komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013 sampai 2015. Lalu berdasarkan tabel output dapat dilihat hasil persamaan regresi linear berganda yang terbentuk. Untuk LM profitabilitas itu konstannya 1,563, kita tambah dengan 0,708 dari CSR, kemudian 0,002 dari kepemilikan institusional, dan kita tambah lagi dengan 0,370 dari Dewan Komisaris, lalu dari komite audit kita tambah 0,234. Nah, dari persamaan regresi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa nilai konstanta sebesar 1,563, yang berarti apabila CSR, kepemilikan institusional, Dewan Komisaris, dan komite audit itu bernilai 0, maka nilai dari profitabilitas adalah sebesar 1,563 satuan. Nah, untuk variabel CSR memiliki nilai koefisien sebesar 0,708, yang berarti setiap kenaikan CSR sebesar 1 satuan, maka profitabilitas akan meningkat sebesar 0,708 satuan dengan asumsi variabel selain CSR dianggap konstan atau 0. Nah, untuk variabel kepemilikan institusional memiliki nilai koefisien 0,002. Sini, maka yang berarti setiap kenaikan kepemilikan institusional sebesar 1 satuan, maka profitabilitas akan meningkat sebesar 0,002 satuan dengan asumsi variabel selain kepemilikan institusional dianggap konstan atau 0. Yang keempat, variabel Dewan Komisaris memiliki nilai koefisien sebesar 0,370, yang berarti setiap kenaikan Dewan Komisaris sebesar 1 satuan, maka profitabilitas akan meningkat sebesar 0,370 satuan dengan asumsi variabel selain Dewan Komisaris dianggap konstan atau 0. Nah, yang terakhir itu variabel komite audit memiliki nilai koefisien 0,234, yang berarti setiap kenaikan komite audit sebesar 1 satuan, maka profitabilitas akan meningkat sebesar 0,234 satuan dengan asumsi variabel selain komite audit dianggap konstan atau 0. Yang terakhir adalah uji residual untuk uji hipotesis kedua. Caranya dengan kita melakukan transform compute variabel terlebih dahulu. Target variabelnya kita buat dengan nama absolute res 5.
Nah, di bagian function kita pilih all, kemudian absolute kita masukkan ke kolom numeric expression. Kita isi dengan absolute Z, lalu kita pilih OK. Kembali ke analyze, kemudian negation linear. Dependennya kita isi dengan absolute residual 5, independen nilai perusahaan, lalu kita klik OK. Maka dari tabel output yang kita dapatkan, dapat kita lihat hasil persamaan uji residual yang terbentuk adalah 0,0545 ditambah dengan 0,047 dari nilai perusahaan. Berdasarkan persamaan uji residual yang diperoleh, diketahui bahwa nilai signifikan dari nilai perusahaan adalah 0,142 lebih besar dari 0,05, sedangkan nilai koefisien parameternya itu positif, yaitu 0,047. Nah, sebuah variabel dikatakan sebagai variabel pemoderasi jika memiliki koefisien parameternya itu negatif dan signifikan, sehingga dapat disimpulkan profitabilitas tidak mampu memoderasi pengaruh corporate social responsibility dan good corporate governance terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013 sampai 2015. Sekian presentasi hasil output uji SPSS dari skripsi yang saya baca. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih.